Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan yang hidup, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, kita datang untuk mempelajari kitab Mazmur, salah satu kitab puisi, dan kita harus mempelajari Mazmur 63 dan 64. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur pasal 63 diawali dengan judul Mazmur Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Mohon ceritakan tentang padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda memiliki Yerusalem di sisi baratnya dan sungai Yordan dan mati di sebelah timurnya. Seluruh wilayah ini adalah hutan belantara. Hal ini mengingat kita pada apa yang Kristus katakan tentang seorang manusia yang turun dari Yerusalem Ke Yeriko. Ini adalah tanda tandus yang penuh dengan pencuri dan bandit. Tidak ada yang baik di negeri ini. Di sini, wilayah ini digambarkan sebagai seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Penulisan Mazmur ini mungkin sejalan dengan pelarian Daud dari Absalom putranya Daud. Daud harus keluar dari Yerusalem dan menuju ke sungai Yordan. Dia melewati padang gurun Yehuda. Ini adalah momen yang tragis. Mengapa Daud harus lari dari istananya tanpa alas kaki dan menutupi kepalanya? Karena putranya ingin membunuhnya. Saya yakin tidak ada tragedi yang bisa dialami seorang yang lebih buruk dari ini. Yaitu putranya sendiri yang ia sayangi ingin untuk membunuhnya. Absalom tidak hanya ingin menggantikan ayahnya naik tahta. Oleh karena itu, keadaan yang dialami Daud sangatlah berat. Bolehkah orang beriman yang sedang mengalami situasi tragis bernyanyi? Dan jawabannya iya, padang gurun Yehuda memberitahu kita hal yang sama karena kata Yehuda Memuji Tuhan. berarti pujian. Seolah ingin mengatakan meski tanahnya kering, meski keadaannya mengenaskan, aku tetap bisa bernyanyi dengan harpaku. Apakah pola yang sama terjadi pada orang lain yang berada dalam situasi tragis namun mereka tetap menyembah dan memujinya? Jawabannya adalah ya. Lea, ibu dari Yehuda, orang pertama yang diberi nama Yehuda di dalam Alkitab dan di dunia. Lea melewati situasi yang sulit seperti yang diceritakan dalam Kejadian pasal 29. Suaminya tidak mencintainya atau peduli padanya. Mungkin dia bisa memandangnya dengan murung saat Lea mengingatnya akan hari terburuknya. Ketika ayah mertuanya menipunya, ia dikawinkan dengan orang yang tidak dia inginkan. Dia tidak diberikan wanita yang telah dia layani selama 14 tahun. Dia bahkan tidak akan melayani selama setengah jam. Namun, ia harus menikahinya. Tuhan itu adil. Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang memberi kompensasi padanya dan buka rahimnya. Rahel tidak bisa hamil. Lea melahirkan seorang putra kemudian lagi dan yang ketiga, dia berharap Yakub hanya akan memandangnya, tapi itu tidak terjadi. Kemudian ketika dia melahirkan anak lakinya keempat, katanya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi bisakah kita memuji Tuhan ketika kita berada di tanah yang kering? Jawabannya adalah ya. Padang gurun Yehuda mengajarkan kita hal yang sama. Adakah orang dalam perjanjian baru yang mengalami masa-masa sulit namun tetap memuji dan menyembah? Ya, tentu saja, anak Daud. Setelah mereka menyanyikan sebuah himne Tuhan lalu Yesus keluarlah. Kristus. Ya, Kristus sendiri. Kemudian Paulus dan Silas di penjara Filipi, mereka sedang berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita mempunyai Tuhan di sisi kita di masa-masa sulit, kita dapat menyembah dan memuji Dia. Ini adalah keajaiban iman Kristen yang memberi kita kemampuan untuk bernyanyi bukan karena, tetapi meskipun keadaan. Ya, orang bersukacita karena sesuatu. Benar. Kita bersukacita karena meskipun. Ya. Inilah keajaiban berhubungan dengan Tuhan. Benar.
Benar. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan baca. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saya sengaja membaca seluruh Mazmur karena setiap kata di dalamnya memberikan semangat bagi kita. Benar. Saya ingin Anda menyoroti hal ini, gagasan kemajuan yang dimulai dengan haus kepada Tuhan dan rindu kepadanya, sebagaimana raganya rindu kepada Tuhan, kemudian merasa kenyang, dan akhirnya beribadah kepadanya. Mohon jelaskan tahapan ini. Awal Mazmur ini adalah sebuah mahakarya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Betapa manisnya ungkapan Ya Allah. Ya, Dia adalah Allah. Dia begitu indah, tapi Dia menambahkan sesuatu yang indah. Ya Allah. Dan ini mengingatkan kita pada Musa yang berkata, "Ya Allahku, kupuji Dia, Ya Allah Bapakku, Allahku." Rut, nenek Daud, juga mengutarakan pendapat serupa. Dalam Rut 1, dia berkata kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku, Allahku." Sekali lagi, Paulus juga berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Allahku." Sangat bagus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Sekali lagi dia menggunakan ungkapan untukmu. Tubuhku rindu kepadamu. Bagaimana dengan penggunaan ungkapan kepadamu? Ingatlah bahwa kita sedang membaca puisi sekarang. Mazmur ditulis dalam bentuk puisi karena sebenarnya merupakan salah satu kitab puisi. Teknik ini dikenal dalam puisi. Saya bermaksud mengulangi ide yang sama sebanyak 2 atau 3 kali untuk mengkonfirmasinya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Kepadamu. Kepadamu ini adalah rasa haus. Nah, jika seorang beriman haus akan Tuhan, akankah dia puas? Jawabannya ya. Ia berkata, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ada banyak hal yang kita dambakan namun tidak kita dapatkan. Tapi bukan Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Betapa gembiranya orang yang mendambakan dan merindukan Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur di sini. Tentu saja orang rindu kepada Tuhannya harus dipenuhi sebagaimana ayat lain mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan memuaskan dengan berlimpah semua orang yang merindukannya. Sungguh indah bahwa Mazmur ini dimulai dengan orang percaya di padang gurun. Namun keadaan berubah menjadi aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Pergeseran dari hutan belantara ke memandang Tuhan di tempat kudus. Pergeseran lainnya adalah haus menjadi kepuasan. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 63, Mazmur Daud, ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Ini adalah Mazmur yang istimewa, ibarat balsam segala macam penyakit dan pembalut luka. Itu adalah Mazmur yang luar biasa bagi semua orang percaya di segala zaman. Seperti yang dikatakan tentang kehausan akan air kehidupan. Seseorang mengatakan bahwa pada masa para leluhur pertama disepakati untuk menyanyikan lagu ini. Mazmur di depan umum setiap hari. Di gereja mula-mula, Mazmur ini dinyanyikan setiap pagi atau pada setiap pertemuan umum. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya.
ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mazmur 63 ayat 4 mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Apa arti ayat ini? Apa arti kalimat itu, Saudara Yosef? Sebab kasih setiamu lebih baik dari Ya. hidup. Kehidupan yang dipedulikan manusia lebih dari apapun karena hidup adalah hal yang paling berharga bagi seseorang. Tapi di sini Daud mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih baik dan lebih penting daripada kehidupan, cintamu yang setia. Seolah ingin berkata, seandainya aku hidup tanpa cinta setiamu, aku tidak mau. Saya suka lagunya, bahkan saya sering mengulanginya dalam hati. Jika aku hidup jauh darimu, maka hidupku sia-sia. Saya percaya bahwa orang yang menulis lagu ini seperti Daud, memiliki gagasan yang sama sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jika aku harus menjalani hidupku tanpa kasih setiamu, maka aku sama sekali tidak menginginkan kehidupan itu. Tidak perlu untuk itu. Benar. Mohon beritahu kami, Saudara Yosef, tentang kesibukan memikirkan Tuhan dalam semua situasi kehidupan dan sepanjang hari. Dalam ayat 6, Daud berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau. Sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naunganmu aku bersorak-sorai. Dengan siapakah dia sibuk? Di awal Mazmur dia berkata, aku mencari engkau. Apa artinya ini? Ini artinya dia bangun pagi. Dan orang pertama yang dia temui adalah Tuhan. Bukan dalam janji tertentu, tapi pada janji pertama Daud menggunakannya untuk bangun pagi. Dia selalu melakukan itu. Mengapa? Untuk melakukan apa? Untuk berbicara dengan Tuhan. Aku mencari engkau, tapi bagaimana dengan malam hari? Kita mengatakan bahwa dia sedang melalui masa-masa sulit. Seseorang yang berada dalam masa sulit mungkin tidak bisa tidur karena dia adalah manusia. Oke, ketika saya tidak bisa tidur di malam hari, saya terus merencanakan dan memikirkannya. Rencana militer, atau harus dilakukan atau tidak dilakukan, atau bagaimana melarikan diri. Tidak. Saya akan bermeditasi dalam engkau. Aku akan sibuk memikirkanmu. Engkau Tuhan akan menjadi pusat seluruh pemikiranku. Saya rasa kita belajar hal ini dari Daud. Dia adalah orang yang memiliki persekutuan sejati dengan Tuhan. Ia berlindung kepada Allah dalam segala keadaan, baik sulit maupun sederhana. Saudara Yosef, saya mempunyai pertanyaan tentang Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Apa yang dimaksud dengan melekat? Berpegang teguh pada Tuhan? Pertama kali kata kemelekatan digunakan dalam Alkitab disebutkan mengacu pada seorang pria dan istrinya. Oleh karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan berpegang teguh pada istrinya. Hubungan intim yang erat. Saya percaya Tuhan ingin kita berada dalam hubungan yang intim dengannya. Ulangan pasal 10 ayat 20 mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Anda harus berpegang teguh pada Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Di sini Daud tidak hanya memenuhi perintah tersebut dalam ulangan, tetapi karena cinta dan hasratnya yang dalam. Dan keinginan yang mendalam untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dia berkata, jiwaku melekat kepadamu. Konsekuensi wajah dari hal ini adalah tangan kananmu menopang aku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Gagasan tentang kemelekatan dapat disamakan dengan seseorang yang menempel pada orang lain. Tepat. Dengan demikian, kelemahanku menjadi miliknya, kekhawatiranku menjadi miliknya. Saat saya semakin dekat dengan Tuhan dengan kelemahan saya, kelemahan itu menjadi miliknya sebagaimana dia peduli. Kemampuannya menjadi milikku sebagai balasannya. Betul. Saat aku berpegang teguh pada Tuhan. Segala ketakutanku menimpanya agar dia dapat mengatasinya. Dan semua kemampuannya menjadi milikku sehingga aku dapat mengandalkannya. Ada teori terkenal tentang kapal yang berkomunikasi. Mereka berdua bertemu di tengah jalan, namun sebenarnya ketika kita sebagai manusia tidak membawa apa-apa pada ketak terhinggaannya, maka hasilnya pun tak terhingga. Tuhan tidak akan kehilangan apapun, tapi saya pasti akan meningkat. Mari kita lanjutkan Saudara Yosef ke Mazmur 64 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Saya ingin Anda memberitahu kami tentang tema utama dari Mazmur ini. Saya ingin memberi judul Mazmur ini, Panah Tuhan dan Panah Orang Fasik. Orang fasik mempunyai anak panah yang ditembakkannya kepada orang beriman, tetapi Tuhan mempunyai anak panahnya sendiri yang ditembakkannya kepada orang fasik. Jadi perang ini bukan untuk kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tidak ada yang lebih baik daripada merasa bahwa kita memiliki seorang yang berjuang untuk kita. Banyak yang salah percaya bahwa orang beriman tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memiliki Tuhan sendiri di sisinya. Siapapun yang ingin menyakitiku akan melukai diri sendiri. Zakaria 2:8 mengatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti
menjamah biji matanya, mata perindas yang menyentuhku, dia tidak bisa menyentuhku. Dia menendang galah. Dia menendang galah yang berarti dia melukai dirinya sendiri. Saya tidak akan menembak mereka dengan anak panah sebagai balasannya. Tetapi Tuhan mempunyai anak panah yang jauh lebih tajam dan menembus daripada anak panah mereka. Anak panah orang fasik dan anak panah Allah. Benar, Atau anak panah orang fasik dan anak panah Allah. benar. Bisakah Anda juga memberitahu kami gambaran tentang pembagian Mazmur ini jika memiliki topik utama? Temanya seperti yang kita bahas, karena Mazmur ini kecil adalah musuh menyakiti kita. Atau setidaknya mereka mencoba menyakiti kita, tetapi pada akhirnya Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena itu, misalnya ayat 8 mengatakan tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Inilah selalu terjadi. Pada orang jahat, mereka terluka secara tiba-tiba. Mereka terus-menerus mengganggu orang yang saleh dan taat. Mereka melakukan yang terbaik. Tetapi tiba-tiba, seperti kata orang bijak, tiba-tiba mereka hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Raja Tiran Belshazzar yang berada di puncak kejayaannya, hancur dalam sekejap. Tuhan telah menembakkan panahnya ke arahnya. Malam itu juga Belshazzar terbunuh. Saya percaya dia harus pergi ke keabadian ketika dia mabuk karena itu adalah kebiasaannya. Malam itu dia dibunuh saat sedang memeluk nafsunya. Dia langsung pergi ke Hades di mana tidak ada anggur, bahkan air pun tidak. Tepat. Kemudian seperti yang Anda tunjukkan di ayat 1-6 berbicara tentang panah orang fasik terhadap Ya. orang-orang percaya. Kemudian ayat 7 sampai akhir Mazmur berbicara tentang penghakiman Anak Tuhan panah. dan panahnya terhadap Benar. orang fasik, yaitu pembalasan Benar. Tuhan. Benar. Saya ingin menyoroti kata-kata yang diucapkan orang fasik ketika mereka menembakkan anak panahnya di ayat 6. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan kehendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ada tanda tanya. Apa yang dimaksud dengan siapa yang melihatnya? Ini adalah bahasa orang jahat. Mereka pikir tidak ada yang melihat mereka. Namun jika kita membaca Mazmur 59, ayat 9 yang sudah kita bahas tadi, dikatakan tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka. Seperti yang dikatakan dalam ayat 6, sebab siapa pikir mereka, siapa yang melihatnya. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang mendengar mereka. Dan di sini mereka mengatakan bahwa tidak ada yang melihat mereka. Jika kita memeriksa Mazmur 10, ayat 11 dikatakan, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Namun kenyataannya Tuhan mendengar dan melihat. Dia menanamkan telinga, masa akan tidak mendengar? Dia yang bentuk mata, masa akan tidak memandang? Namun sayangnya orang jahat meniru burung unta. Dia menyembunyikan kepalanya di pasir dan mengatakan bahwa tidak melihat pemburu, tapi dia melihatmu. Anda tidak melihat Tuhan. Mereka berkata kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Namun jika Anda tidak melihat dia, bukankah dia melihat Anda? Tuhan melihat dan mendengar Anda. Dia menafsirkan kesabaran Tuhan dengan cara yang Tepat. salah. Tuhan itu sabar dan tidak mau membalas dendam. Itu tidak Tepat. berarti bahwa dia tidak akan ada di sana Tepat. atau keluar dari melindungi umatnya. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda untuk mengirimkan kepada kami pertanyaan apapun yang Anda miliki selama rehat. Dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 4 mengatakan untuk menembak orang yang tulus hati di tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Apa yang dimaksud dengan menembak di sini? Kita juga perlu tahu siapa yang tidak bersalah di sini. Siapakah yang terkena rencana orang jahat? Dan apa yang dimaksud dengan untuk menembak? Yang tidak bercacat di sini adalah Daud sendiri. Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Tentu saja ia tidak bermaksud bahwa ia sepenuhnya tidak bercacat karena satu-satunya yang tidak bercacat secara mutlak hanyalah Tuhan. Daud ingin mengatakan bahwa aku diancam dan hidupku dalam bahaya bukan karena dosa yang kulakukan. Mengenai masalah Mengenai ini dia tidak masalah ini, bersalah. Saya tidak bersalah. Tepat. Untuk menembak artinya secara tersembunyi. Itu sebabnya mereka yakin tidak ada yang melihat mereka. Mereka berbicara tentang memasang jerat secara diam-diam. Inilah yang mereka katakan dalam ayat 5. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Artinya mereka menyembunyikan jerat sambil berpikir siapa yang dapat melihatnya. Aku menyembunyikan jeratnya dan menyempurnakan rencanaku. Pastilah orang-orang tak bercacat akan
jatuh ke dalam jeratku. Namun seperti yang kita bahas, mereka mempunyai anak panah, tapi Tuhan juga mempunyai anak panah. Tuhan menembakkan panahnya pada waktu yang tepat. Dia menembak di saat lingkarannya menyempit, aku hanya selangkah lagi dari kematian, seperti yang pernah dikatakan Daud. Hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut, namun langkah ini tidak pernah terjadi. Yang mati itu Saul dan bukan Daud. Tuhan pada waktunya yang tepat turun tangan dengan cara yang luar biasa. Tepat. Ketika Tuhan turun tangan dan mulai menembakkan panah pembalasan kepada orang-orang jahat, ayat 7 mengatakan, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka, setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Apa yang dimaksud dengan setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala? Artinya orang lain akan belajar ketika mereka melihat penjahat yang bermaksud mencelakakan orang yang tidak bersalah dan menyadari kehancuran yang menimpanya. Siapapun yang melihatnya akan menggelengkan kepala. Ini semacam ekspresi cemoohan terhadap penjahat yang Tuhan izinkan kehancurannya sebelum dia menyakiti orang benar. Tuhan bertindak dengan cara yang lebih cepat. Dia tiba-tiba hancur seperti yang dikatakan dalam Amsal 29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Hal itulah yang sebenarnya terjadi pada Firaun. Dia mempunyai rencana jahat terhadap umat Tuhan, namun Tuhan mendahuluinya. Dan dia tenggelam di Laut Merah. Orang-orang melihat mayat Firaun dan pasukannya terapung di air. Orang-orang sangat bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Konsekuensi dari campur tangan Tuhan dan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka. Ayat 9 menyatakan akibat terhadap seluruh umat manusia, sedangkan ayat 10 tentang orang-orang yang bertakwa Orang dan benar. juga saleh. Apa akibat-akibatnya terhadap umat manusia dan orang-orang saleh? Mengenai seluruh umat manusia kita membaca, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya adalah baik bagi seorang untuk belajar dari apa yang terjadi di sekelilingnya. Semua itu terjadi di sekitar kita saat ini. Hendaknya menjadi sebuah khotbah yang dapat kita ambil hikmahnya. Hikmah bagi orang saleh adalah orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Dia yang bersama kita lemah. Mereka yang mengaku beriman itu bagaikan sehelai bulu yang tertiup angin, tertimpa apapun yang menghadangnya sungguh tidak benar. Karena orang beriman duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah yang dapat kita pelajari dari Mazmur yang agung ini. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya menyukai gagasan, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tuhan adalah Tuhan yang berpribadi. Kereleo? Seorang percaya bukanlah sehelai bulu yang tertiup angin, namun kita berdiam dalam naungan yang maha tinggi. Bagus. Saudara Atef? Kita bisa beribadah dan memuji meski di tengah masa sulit. Kita dapat melakukan hal ini jika mata kita tertuju pada Tuhan yang menyertai kita. Besoy? Orang percaya bersemayam di naungan yang maha tinggi. Dia dilindungi dan dirawat oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Rafik? Berpegang teguh pada Tuhan menyampaikan kepadaku kuasa Tuhan. Kelemahanku menjadi sempurna di dalam Dia. Saya berharap memiliki hati seperti Daud yang mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudara Michael? Saya menyukai ungkapan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Hidup tanpa kasih setia Tuhan tidak ada artinya. Benar. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Pemirsa terkasih, jika Anda termasuk orang-orang yang menderita dimanapun dan dikelilingi oleh musuh-musuh, dan terutama jika Anda tinggal di kawasan Arab dan takut akan ancaman musuh di sekitar Anda, saya ingin menyemangati Anda dengan kata-kata ini. Anda dapat mendoakan kata-kata ini, dan Tuhan pasti akan menyemangati Anda. Dengarlah suaraku ya Tuhan dalam keluhanku. Peliharalah hidupku dari ketakutan akan musuh. Sembunyikanlah aku dari rencana rahasia orang-orang fasik dan kumpulkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sekali lagi saya menyemangati Anda ketika Tuhan mendengar doa Anda dan menyelamatkan Anda. Alkitab berkata orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Dan semua orang yang jujur akan bermegah. Percayalah kepada Tuhan. Bicaralah kepadanya dalam doa. Diam dan nantikan keselamatan dari Tuhan. Dan pada waktunya dia akan mempercepatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، يمينك تحنو برفق كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.